Terus ini ada mata kuliah di PSDK, ada banyak sih sebenarnya pilihan-pilihannya, dan yang merah-merah, yang aku merahin itu yang udah aku ambil di semester pertama, terus yang aku biru-biru ini tuh yang aku bakal ambil di semester kedua. Untuk yang lainnya aku masih belum bisa ambil. Nah, ini ada mata kuliah pilihan kajian departemen yang tadi aku bilang bisa diambil, waktu semester 3 ke atas, kayak gitu. Terus di PSDK itu sebenarnya udah kayak dipaketin, terutama di semester pertama. Nah, semester selanjutnya itu ada kayak, pola yang dianjurkan untuk diambil, biar kita itu bisa lulus misal mau ngambil 3,5 tahun doang. Nah, ini gambaran pola pengambilan mata kuliah di PSDK. Nah, terus gimana sih pembelajaran, kuliah di PSDK? Biasanya dosen itu memberikan materi berupa PPT atau e-book atau jurnal. Nah, terus biasanya, eee, pertemuan kelas itu diawali dengan diskusi. Jadi dosen itu membimbing kita, untuk, diskusiin materi yang akan diundangkan. Misalnya, kita bakalan belajar tentang realitas. Nah, kita, disuruh berpendapat tuh, menurut kalian, realitas itu apa? Kayak gitu. Terus kalau untuk tugas-tugas di PSDK, biasanya berupa paper, review jurnal, atau presentasi. Terus UTS sama UAS di PSDK itu, tergantung sama dosennya. Ada dosen yang mengharuskan sesuai jadwal, jadi saat itu juga dan, harus dikumpul saat itu. Ada juga dosen yang, ada dikasih jangka waktu, misal 2 minggu atau 3 minggu, kayak gitu. Dan sifatnya pun ada yang terbuka, ada yang tertutup. Terus ini ada referensi buku-buku yang, diberikan dosen-dosen untuk dipelajarin. Terus lingkungan kuliah, karena ini daring dan, eee, aku ngerasa kayak perpindahan dari sekolah ke kuliah itu agak beda banget, terus aku juga harus mencoba mengenali teman-temanku, eee, kayak kan masih kepisah-pisah, ada yang di luar Jawa, ada yang masih belum ketemu. Nah, itu aku harus menyesuaikan, harus adaptasi, eee selama perkuliahan ini. Terus dosen dan cutting-ku di PSDK itu, baik-baik sih, karena dosen itu terbuka banget. Misal saat di kelas, dosen memberikan waktu untuk bertanya, eee, memberikan waktu untuk berpendapat, terus cutting-cutting itu juga terbuka kalau misalnya ditanyain sama adik tingkatnya tentang mata kuliah, tentang dosen, atau tentang tugas. Bahkan kemarin itu karena di semester 2 kan udah mulai ngambil mata kuliah pilihan tuh. Nah, itu, cutting itu membuatkan kayak acara, di situ ada sharing mata kuliah, yang membantu anak-anak mahasiswa baru itu biar lebih mengetahui mata kuliah yang mungkin bakalan bisa diambil di semester selanjutnya. Terus suka dukaku, kalau aku masih suka banget di PSIK karena sesuai ekspektasiku sebelum masuk. Jadi aku berekspektasi kalau aku tuh kuliah di PSIK bakalan, senang karena aku mempelajari hal-hal yang emang aku tertarik, aku senang belajar tentang masyarakat, aku senang cari, apa ya, yang hal-hal yang bisa dijadikan, suatu kegiatan yang bisa memberdayakan masyarakat. Terus dari teman-teman juga, teman-temanku itu suportif banget, mereka, kayak selalu memberikan informasi yang dibutuhkan, terus juga saling bantu karena kan ini mereka juga coba bantu, eee, biar makin dekat sesama angkatan. Terus kalau dosen cutting, ya itu tadi aku bilang mereka sangat terbuka, dan yang terakhir sumber pembelajaran. Jadi biasanya itu dosen, sangat apa ya, baik kayak ngasihin, eee, referensi-referensi, misalnya buku atau jurnal untuk mendukung pembelajaran. Bahkan kemarin itu sempet departemenku tuh ngasih kayak, flashcard yang sebenarnya aku juga belum tahu fungsinya apa, tapi itu bakalan digunain untuk, mendukung pembelajaran di semester selanjutnya.
Terus kalau dukanya tuh, sebenarnya mungkin dari eksternal, misal kayak aku ditanyain, "Kamu kuliah di mana?" Nah, aku misal jawab di PSIK, orang-orang itu masih belum terlalu familiar sama PSIK itu apa. Mungkin mereka baru, paham jurusan yang aku masukin itu kalau aku bilang, ilmu sosiatri atau Visipol, kayak gitu. Terus untuk informasi tentang PSIK bisa diakses lewat website resminya di Pembangunan Sosial Visipol UGM itu. Terus kalau Instagram itu bisa lewat di PSIK Visipol UGM, itu akun resmi Departemen PSIK, terus bisa juga lewat PSIK UGM 2020, itu akun Instagram angkatanku, di situ juga bisa tanya-tanya, nanti dijawab. Terus kalau organisasi di PSIK itu ada Kapstra. Kapstra itu himpunan mahasiswa PSIK, dan ada juga bisa lewat di Melacita itu akun IG-nya kayak PPSMB-nya PSIK. Terus PSIK juga punya YouTube, di situ ada 2. Nah, YouTube channel-nya yang PSIK Sosiatri Visipol itu, di situ banyak materi-materi yang mungkin dosen-dosen itu udah membuatkan materi, biasanya di-upload di situ juga. Terus ada kegiatan PSIK juga di-upload di situ, webinarnya juga di situ. Nah, sekian sih teman-teman dari PSIK UGM yang udah aku ikutin selama 1 semester ini. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, kayaknya masih ada waktu sedikit. Mungkin kalau teman-teman belum ada pertanyaan, uh, bisa disimpan dulu, bisa chat langsung ke aku buat tanya-tanya PSDK, terus selanjutnya mungkin bisa dilanjut ke jurusan selanjutnya, antropologi. Makasih ya teman-teman. Makasih Mbak. Makasih Mbak.